datang dan mengurapi setiap kami. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini boleh berjalan dan kami semua dilawat dan diurapi Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas Ibu Tuti Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas Bapak Bobby Gilano Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang menjadi ambil bagian di dalam Zoom ini. Bahkan setiap kami jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih sukacita ya. Masih sukacita, puji Tuhan. Kalau kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Setelah kita berpisah sekian tahun dan akhirnya Tuhan satukan kita di sini. Ya, kita tetap percaya bahwa janji Allah tidak pernah sia-sia. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada yang 70 tahun, yang gak kuat boleh duduk. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, katakan memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Ku lihat benua yang terjadi. Yes, betul dia. Dan cerita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi dari awal. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Ku lihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yes, Lanjutkan. Amin. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi. Dengan sukacita dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, Aku bersorak. sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita bersorak 3 kali haleluya sambil melompat. 1, 2, haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Janji Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Madam. Haleluya. Terima kasih Bu Tuti. Wow, meskipun umur sudah kepala 6, tetapi tidak kalah yang masih muda-muda ya. Semangatnya luar biasa. Itu karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kita. Amin, amin saudara. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Bobby Giliano. Dan sebelumnya mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita bawakan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. 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 Dimuliakan, ditinggikan, ya Tuhan, Kau Raja
Rajaku dimuliakan, dimuliakan, haleluya, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertahta, haleluya, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hambanya Ibu Pendeta Sri Yuni Pakiding akan pimpin kita untuk doa firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari yang begitu indah yang Kau anugerahkan kepada kami sekalian dimanapun kami berada pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk bertemu baik secara langsung maupun secara virtual dalam persekutuan pada saat ini. Melalui persekutuan ini kami akan belajar firman-Mu yang akan disharingkan oleh Bapak Pendeta Bobby. Tuhan, Engkau berkati, berikan kebijaksanaan kepada Bapak Bobby agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Segala peralatan yang kami gunakan, jaringan, gadget yang kami gunakan kiranya boleh berfungsi dengan baik Tuhan, agar firman-Mu boleh kami terima dengan baik, dan terlebih hati kami boleh menerimanya menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, ini doa syukur kami, permohonan kami dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Silakan hambanya Bapak Bobby Giliano untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Ini baru pertama kali saya lihat bentuk fisiknya ya. Biasanya dari sana muka saya ya. Dari layar. Senang sekali berjumpa teman-teman di sana. Dapat satu kenalan, Pak Harijon. Oke. Ya. Judul tema hari ini adalah Et Majorem Dei Gloriam. Ini kalau pernah dengar bagi yang Katolik, ini adalah semboyan ini pertama kali atau terkenal karena Saint Ignatius Loyola. Tapi hari ini kita nggak bahas Saint Ignatius Loyolanya. Artinya Et Majorem Dei Gloriam artinya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah for greater glory of God. Oke. Kita lihat di sini selain Tuhan Yesus di Alkitab, siapa kira-kira tokoh di Alkitab yang hidupnya setelah mengalami pertobatan itu 100% buat Tuhan dan 0% buat diri sendiri? Udah lulus semua ini. Mantap. Luar biasa. Nggak percuma ya dengerin khotbah berapa satu hari berapa kali? 2 kali apa 3 kali? 6 kali.
6 kali sehari ya, ntar overdosis. Jadi Paulus, benar, Paulus. Ya, itu adalah Paulus yang benar-benar setelah berubah, dia menjadi seseorang yang 100% buat Tuhan, 0% buat dia sendiri. Karena hidupnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, yuk kita lihat yuk di Filipi 1. Ya, sudah. Filipi 1, 20, 21, 22. Kalau ada yang buka, bawa Alkitab, buka. Kalau nggak ada, di layar sudah ada. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oke, diperkuat lagi, diulang lagi di ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Lanjut lagi 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku? Oke, kita lihat. Kita tadi sudah pada tahu bahwa ini adalah tulisan dari Paulus, Rasul Paulus. Ya. Pertanyaannya, apakah ayat ini akan ditulis oleh Paulus kalau tidak terjadi perjumpaan di kota luar biasa, Damsyik? Siapa tadi? Luar biasa, di kota Damsyik. Pada saat ada cahaya, dia lihat bertemu dengan Tuhan Yesus. Di situ dia jatuh dan berubah. Kira-kira kalau itu nggak terjadi, kejadian nggak pasal ini? Iya. Tidak, bisa dipastikan tidak. Karena Saulus akan tetap menjadi seorang Saulus tanpa Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Lihatlah dampaknya. Perjumpaan dengan Tuhan merubah seseorang pembunuh, pengejar yang karena dia merasa dia adalah yang membela Allahnya, berubah menjadi seorang yang bisa menuliskan ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dampaknya, ya. Jadi Paulus selalu bilang, hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam, tema yang sama. Nah, kuncinya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kalau Paulus cuma berubah, hati-hati, dia bisa berubah menjadi serigala berbulu domba. Tapi justru dengan karenanya ada perjumpaan pribadi dengan Kristus, terjadi pertobatan dan berubah, benar-benar berubah, enggak cuma pura-pura, enggak cuma sementara. Inilah pertobatan yang sejati. Nah, nulisnya benar-benar ya, bukan cuma nulis asal tulis saja gitu. Tapi emang dia praktekkan. PR-nya, kasih PR ya pagi-pagi ya. PR-nya, kalau baca kisah para rasul, semuanya dari awal sampai habis, itu akan terjadi. Bacaan itu perjalanan hidup Paulus. Dia itu membuktikan kalimat ini. Gimana dia di penjara, gimana dia hampir mati, dirajam. Apakah berhenti? Kapok udah dong mati. Mundur deh? Enggak. Dan itu hanya bisa terjadi oleh karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kedua, pada saat dia buta, dia didoakan dan diurapi dengan Roh Kudus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan adanya Roh Kudus. Cari itu. Kalau mau bertobat sungguh-sungguh. Kalau mau kita berubahnya benar. Ya. Oke. Terus kemudian di ayat dua-duanya. Tapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah-buah roh. Ada di Galatia. Tapi tak ada tulisan lagi, jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini bukan kalimat menyatakan Paulus bingung. Enggak. Paulus selalu firm. Kalimat ini adalah menyatakan bahwa dia memberikan pilihannya mau hidup atau mau mati. Kalau hidup bagi Kristus, kalau mati ya sudah aku ketemu Tuhan Yesus, untung, selesai. Tapi memang mana yang harus dijalanin? Dia serahkan itu kepada Tuhan. Jadi ini bukan kalimat desperate.
Aku nggak tahu deh mana, terserah, enggak. Tapi dia kembalikan pilihan itu, bukan dia yang memilih, bukan aku yang milih, bukan aku yang memutuskan, biarkan Tuhan yang putuskan. Kalau Tuhan putuskan aku hidup, seperti kemarin dirajam, waktu Paulus dirajam, dia masih hidup, ya udah, aku terus menginjil. Terjadilah perjalanan penginjilan ketiga. Tapi kalau Tuhan putuskan mati, ya sudah, nggak apa-apa juga. Biarkan keputusan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, enggak lagi bikin keputusan sembarangan. Keputusan semuanya di tangan Tuhan, dibawa dalam doa. Cari Tuhan dulu, baca Alkitab dulu, ada petunjuk enggak? Bisa sharing ke kakak rohani, bapak rohani, untuk tukar pikiran, misalkan, bisa. Tapi prinsipnya adalah cari Tuhan dulu. Bawa dalam doa, baca Alkitab, tanya saudara-saudara seiman, tapi nggak asal sembarangan mutusin. Itu cirinya. Ya. Ini membuktikan bahwa memang Paulus memberikan semua keputusan kepada tangan Tuhan. Nah, di sini juga kita masih bahas di ayat 21, kita agak lama di sini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ngomongnya juga soal iman, faith. Iman, kalau iman itu adalah hasil dari perjumpaan, seperti di sini, iman itu adalah iman yang menyelamatkan. Lalu selalu bilangkan bolak-balik bahwa aku berlomba-lomba dalam iman, seperti itu. Iman yang menyelamatkan. Oke, kalau gitu berarti ada iman yang tidak menyelamatkan dong. Oh, ada. Apa itu? Iman yang melompat dalam gelap, dalam tanda petik. Contohnya apa sih melompat dalam gelap? Maksudnya iman yang karena keturunan. Dari Kristen aku kecil. Menyelamatkan? Belum tentu. Kalau kita dari Kristen kecil cuma terpaku pada tradisi. Bahasa kerennya legalitas gitu istilahnya. Tradisi doang, cuma tradisi gereja ya karena kebiasaan. Karena ya sudah biasanya dari dulu begitu. Hati-hati. Itu iman yang sungguh atau cuma tradisi. Kedua adalah iman karena pengetahuan. Wah, baca Alkitab. Baca Alkitab, wah ngerti. Perdalam lagi, bagus. Baca Alkitab bukan nggak bagus, harus baca. Ngerti, bagus. Tapi berhenti sampai situ, udah jadi pengetahuan doang. Hati-hati. Itu juga gampang pudar, karena imannya cuma sebatas pengetahuan, nggak ada di hati. Nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu bahaya. Nanti bisa pudar. Kalau pudar, balik lagi ke kehidupan yang lama. Yang ketiga adalah iman sementara. Maksudnya iman sementara ada. Contoh, iman karena mau nikah. Beda agama, aku ikut aja, agama pasangan aja. Tapi nggak dalam, nggak ngerti, nggak tahu. Ya itu bahaya. Itu akan sementara. Nanti kalau udah kawin, seneng, bahagia gitu ya, masih honeymoon. Habis itu berantem. Nah, imannya bubar tuh. Nah, untuk bisa seperti Paulus ini, di ayat 21, harus punya iman yang menyelamatkan. Yaitu iman yang merupakan hasil dari perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan ketemu kayak makhluk halus gitu, enggak. Tapi dalam hati kita benar-benar percaya, kita benar-benar ngalamin kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan itu mungkin kecil-kecil kok, enggak harus spektakuler. Enggak harus selamat dari kecelakaan kereta api yang dahsyat gitu, enggak. Kadang cuman butuh ongkos, ketemu kenalan dikasih gratis. Kadang pada saat lapar, enggak ada makanan, ada yang bawain beras. Tapi itu bukti pemeliharaan Tuhan. Apalagi kalau itu kebetulan demi kebetulan, tambahin kebetulan, itu bukan kebetulan, itu tangan Tuhan. Nah, iman seperti itulah yang akan kuat. Yang merasakan Tuhan itu hadir benar-benar. Itulah yang bisa menghasilkan tulisan seperti ini. Ya, cari, itu yang harus dicari, itu yang harus dikejar. Ya. Balik, next. Ya. Tetapi ya, apa yang ini Filipi 3, kita loncat ke Filipi 3. Nah, dari Filipi 1, oke, sip. Filipi 3 ayat 7. Ini pengkonfirmasi dari tadi. Dibilang karena hidup bagiku adalah ke Kristus dan mati keuntungan. Kita dikonfirmasi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya.
Terus malahan segala sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini DLAI, terjemahan baru. Tapi kalau lihat terjemahan lain, BIMK misalkan bahasa kekinian atau bahasa yang suku, itu kepercayaan juga diterjemahkan sebagai iman. Faith. Iman. Nah, oke. Untuk bisa balik slide. Untuk bisa balik ke Filipi 1 ayat 7. Ya. Pastikan kita sudah balik, next slide lagi. Nah, pastikan kita sudah sampai titik di Filipi 3 ayat 7 tadi. Dari Filipi 1 ayat 21, kalau untuk bisa ngomong gitu, syaratnya itu sudah sampai di level Filipi 3 ayat 7. Apa yang dulu menjadi peganganku, apa yang dulu aku banggain, apa yang dulu jadi pegangan, aku anggap sampah. Kalau bisa ngomong gitu dengan sungguh-sungguh dalam hati, ya, hidup buat Kristus itu bukan satu yang harus diusur-usuruh, bukan satu yang harus ditagih-tagih, tapi itu otomatis akan hidup untuk Kristus. Et maiorem Dei gloriam. Sampai sini dulu. Ya. Tanya pada diri masing-masing. Apa yang dulu jadi kebanggaan kita? Apa yang dulu kekuatankah? Pertemanan-kah? Wah, aku punya teman pejabat, punya teman orang kuat. Apa yang menjadi pegang kita masing-masing? Jimatkah? Macam-macam, tiap orang beda-beda. Tapi kalau kita bisa benar sungguh-sungguh, apa yang aku pegang dulu, apa yang aku banggain, aku sayangnya apa yang itu adalah sampah. Karena aku kenal Kristus. Itu akan merubah menjadi iman yang sejati. Bukan yang sementara, bukan yang pura-pura, bukan yang cuma tradisi. Ya. Oke, next slide. Ya. Pokoknya isinya ayat semua ya. Kalau kita lihat lagi jauh sebelum Paulus. Di Pengkhotbah 14. Ya. Pengkhotbah ini yang nulis siapa? Salomo. Ya, sempat ada yang ragu-ragu, sempat ada yang firm. Salomo benar. Jadi Pengkhotbah 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi. Iya. Kalau segala sesuatu perbuatan di bawah matahari itu adalah kesia-siaan, kenapa sih kita kekepin terus? Kenapa sih kita pegangin terus? Harusnya kita pegang pada Tuhan Yesus yang di atas matahari. Di atas matahari. Matahari di sini retorika ya. Jadi itu masalah di bawah matahari salah satu yang dunia. Di bawah matahari segala satu keduniawian. Ya bisa aja. Kalau dibuat saya, kerjaan saya, ya, kebanggaan saya, ijazah saya, itu yang saya pegang misalkan dulu. Ya. Nah, kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang berharga begitu kita menjumpai Tuhan Yesus. Ya. Karena ujungnya apa? Ujungnya nanti kita mati juga nggak dibawa semua kan? Mau jasa, mau power, kekuatan, mau semua kehebatan, tidak akan ada yang bisa dibawa. Hanya iman kita pada Tuhan Yesus, itu yang menyelamatkan. Oke, next. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira et maiorem Dei gloriam, untuk kemuliaan Allah, hidup 100% buat Tuhan. Kira-kira yang mana sih, gambar nomor berapa sih yang bisa dibilang, oh hidup 100% buat Tuhan, 0% buat diri sendirilah. Kira-kira yang mana? Nomor 1, ada yang beda? Satu semua ya. Kenapa? Karena satu pendeta gitu ya.
Nomor 1 pendeta, berarti kalau pendeta pasti hidupnya 100% buat Tuhan. Yakin? Enggak. Jadi sebenarnya yang mana? Tiga-tiganya bisa. Baik pendeta, baik orang kantoran, baik tukang batu, atau tukang apapun. Kenapa bisa? Karena bukan pekerjaannya yang matters. Bukan pekerjaannya yang menjadi tolak ukur. Tapi iman. Karena orang yang punya keinginan 100% buat Tuhan, semua keputusannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu pendeta kek, itu tukang kek, itu tukang orang kantoran kek. Bisanya kayak gimana sih? Bisa. Saya sendiri orang kantoran. Kenapa saya di sini? Saya harus ambil cuti, berada bareng sama teman semua. Saya bisa cuti, jalan-jalan, Labuan Bajo, lebih enak kan? Raja Ampat, lebih asik kan? Tapi saya mau bahwa setiap hidup saya juga punya makna bersama Tuhan Yesus. Enggak cuma buat aku sendiri. Kalian pun juga bisa, teman-teman semua bisa. Apapun kerjaannya, mau jaga warung kek, mau jadi apapun. Ya, selama itu pekerjaan yang baik ya, sesuai Alkitab ya. Selama itu pekerjaan yang baik dan lakukan semuanya buat Tuhan. Itu bisa. Enggak harus jadi pendeta. Tapi kalau punya panggilan pendeta, penginjil, oh lari. Itu panggilan istimewa. Silakan langsung kejar. Jangan lambat-lambat. Ya. Oke, next. Berikutnya. Pertanyaan lagi. Kalau punya tiket pesawat, teman-teman ada satu orang dibeli, misalnya tiap orang diberi kasih tiket pesawat. Keliling dunia, apa yang dilakukan? Keliling dunia, shopping. Ada lagi? Ya? Liburan? Foto-foto? Oke. Ini ada satu cerita orang, ini pilot Garuda, terus pindah ke pilot Singapore Airlines. Dia di Singapore Airlines jadi vice president, pensiun dikasih fasilitas, karena dia vice president, pensiun dikasih fasilitas keliling dunia bersama keluarga. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke komisarisnya, dia bilang, boleh nggak aku tuker? Nggak pakai, udah tiket travel around the world-nya keliling, nggak usah. Tapi aku minjem satu pesawat aja, Boeing 737 aku pinjam satu. Dia bawa semua donasi untuk charity, untuk amal, ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan pedalaman. Dia bikin sekolah di situ, dia dan istri dan anaknya tinggal di situ permanen. Orang kalau udah pensiun kan pengennya menikmati hidup kan, ngapain dia susah-susah ke pedalaman lagi? Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat perbedaan. Keputusan kita, bedanya di keputusannya. Mau pakai buat sendiri, atau mau pakai untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Next. Mau apa lagi? Mau apa lagi pertanyaannya? Kalau semua itu udah gak berharga, kalau semuanya yang kita banggakan itu udah gak bisa nolong kita lagi, mau apa lagi? Mau tunggu telat? Udah gubrak, mati. Terus baru bilang, aduh andaikan dulu. Mau seperti itu? Mau berapa kali lagi dibuat kebaktian untuk dengar firman Tuhan sampai mau berubah? Mau sampai kapan lagi mau kerasin hati? Cari Tuhan enggak besok, cari Tuhan sekarang. Belajar Alkitab benar. Bikin doain bukan kalau habis doanya puji Tuhan aja. Doain buat teman satu sel, teman satu lapas, buat keluarga teman, buat Indonesia, buat dunia, banyak kok yang bisa didoain. Jangan alasan nggak ada yang bisa didoain. Mau apa lagi?
kejar perjumpaan dengan Tuhan, berdoa, minta Roh Kudus. Ayo mari kita berdoa. Bapa, pada siang hari Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena kami dapat berkumpul mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Terus bekerjalah Roh Kudus dalam hati kami masing-masing Tuhan. Bekerja Tuhan, proses hati kami Tuhan, agar setiap firman tidak berlalu sia-sia Tuhan. Dari siapapun juga, kapanpun juga kami terima, itu biarkan menumbuhkan kami, menambahkan pengertian. Jangan sampai terlambat Tuhan, jangan sampai kami terlambat, dan Kau biarkan kami berpulang tanpa kami mengalami penjumpaan dengan Engkau Tuhan. Pertemukan kami Tuhan, pertemukan setiap orang di sini, setiap pemuda di sini, setiap orang di sini Tuhan. Dengan orang-orang yang mereka bisa terima, mereka bisa dengarkan Tuhan, agar mereka juga peroleh pengertian yang lebih lagi, dan akhirnya mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi dalam hidupnya yang hanya Engkau dan orang tersebut yang mengerti dan merasakannya Tuhan. Biarkan setiap orang di sini Tuhan, setiap teman-teman di sini juga mengalami perubahan Tuhan. Bukan pertobatan sementara, bukan pura-pura, tapi pertobatan sejati Tuhan. Sehingga setelah keluar Tuhan dari tempat ini Tuhan, boleh nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan kalaupun mereka kembali ke sini, bukan karena masalah yang sama Tuhan, tapi mereka akan kembali ke sini untuk memberitakan, untuk bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang layak dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa Pak Bobi, seorang salah satu pimpinan di sebuah perusahaan, tetapi hari ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu ada dan hidupnya dipakai selain sebagai seorang yang bekerja di perusahaan, tapi beliau juga dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman itu benar-benar hidup dan saya bisa merasakan sampai di sini ya, bahwa firman yang disampaikan itu benar-benar hidup dan kami mengharapkan bahwa itu juga hidup. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Maro. Sebelumnya mari kita angkat pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ini ada doa kita semua, biarlah hidup kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan hambanya Bapak Pendeta Paulus Maro memimpin kami dalam perjamuan. Mati untuk, tapi hidup bagi Kristus. Ada yang di sini mau mati? Angkat tangan. Bagaimana bisa masuk surga kalau nggak mati? Mati dulu baru masuk surga. Tapi bukan mati tubuh kita ini, memang jadi tanah. Tapi mati dalam arti segala daging, dosa, hawa nafsu, semua yang jahat, mati bagi Kristus. Dan kita hidup bagi Allah. Amin. Baik. Kita akan masuk dalam undangannya Tuhan. Undangan Tuhan dalam jamuan bersama-sama dengan Dia. Siapakah kita?
sehingga dijamu oleh Tuhan. Siapakah saudara dan saya kalau hari ini kita boleh menerima undangan ini dan makan sehidangan dengan Tuhan? Itu merupakan anugerah. Itu merupakan kasih karunia. Tidak semua orang. Tapi kalau saudara hari ini ada, itu karena undangan Tuhan dan saudara responi, maka saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Merupakan kehormatan bagi Allah. Kita yang tidak layak, penuh dengan dosa, apalagi kita ada di dalam diterali besi. Tapi anugerah dan kasih daripada Tuhan, Dia memberikan kepada kita kesempatan, dan ini merupakan kehormatan buat kita. Terimalah undangan ini, sehidanganlah dengan Dia, karena makanan ini dan minuman ini kita terima dengan cuma-cuma, tanpa kita memberikan bayaran. Kita baca firman Tuhan dan nanti anak saya yang akan membacanya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51, tolong dibuka. Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai 51. Saya minta Jen tolong baca di dalam layar ini. Jenny tolong baca di layar ini. Ya. Ya. Tolong dibaca. Baca di sini. Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 53 sampai 55 nanti anak saya James tolong baca. Bangkit berdiri. Ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sekian firman Tuhan. Kita bukan makan daging dan darah sebagai kanibal kata dunia. Kita orang Kristen makan daging dan darah di sini bukan dikatakan kanibal. Tapi kita makan daging dan darah di sini adalah tubuh dan darah Yesus. Kita sambut perjamuan kudus ini dengan berdoa. Ya Allah Tuhan kami tersungkur di kaki-Mu. Siapakah kami ini yang boleh datang dalam undangan-Mu, yang Kau berikan kepada kami kesempatan, merupakan suatu kehormatan bagi kami ini. Kami mau sambut, kami mau makan,
tubuh dan darah Tuhan Yesus merupakan makanan kehidupan, sehingga kami beroleh kekuatan baru berjalan di dalam dunia ini dengan kekuatan iman percaya kami kepada firman Allah. Kami boleh berjalan tidak letih, berlari tidak penat, karena tangan Tuhan yang mengangkat kami, memulihkan keadaan kami, meneguhkan iman percaya kami, memulihkan akan keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami. Kami beroleh kekuatan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Jamuan yang kudus ini Engkau akan layani kami, dan kami akan sampai dalam kerajaan-Mu, terus sehidangan dengan Engkau selama-lamanya. Amin. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat terus nyanyikan lagu ini, salibnya, salibnya. Demikian juga setelah mereka makan, Tuhan Yesus cawan yang dia makan. Cawan ini yang ditumpahkan oleh perjanjian darah penebusan dosa. Minum, ingatkan itu sampai aku datang. Segala perkara telah tersedia. Mari dan ambil ini dan darah salibnya.
Oke, kita bangkit berdiri. Dalam sikap doa, kita bangkit berdiri. Ambil tubuh Tuhan Yesus, saya minta 2 orang yang akan membaca. Jadi 4 orang, 1 di depan, 1 di belakang, 1 di depan, 1 di belakang. Saya minta yang tergerak, yang akan membaca ayat firman Tuhan. Ada yang belum terlayani, mungkin ada yang belum terlayani. Sudah? Oke? Berarti sekarang saya minta di bagian kiri saya, 1 orang baca, di belakang 1, nanti ikut dari sini, nanti baca lagi dari sini, belakang. Belakang. Ya, ayatnya ada di situ. Ya, silakan. Yang baca, silakan baca. Ayatnya ada di sini. Ya. Ya. Baca Inggris baru Indonesia boleh. Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berikut. Mazmur 12 ayat 8a. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Ya, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29b. Mazmur 57 ayat 6 ya. 6a. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Mazmurkanlah Dia, hormatilah Dia, supaya Dia akan mengangkat kehidupan. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan ini. Inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan dalam nama Yesus. Angkat lagi darah Tuhan Yesus di atas kepala kita. Kita sanjung Dia bahwa benar-benar ini adalah darahnya yang menyucikan hidup kita, yang menguduskan kita, yang melayakkan kita. Dan kalau kita mati, kita akan bersama Dia dalam kerajaan surga. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan kamu. Meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Kita berdoa. Haleluya. 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 Haleluya.
Yang mau didoakan mari maju ke depan. Haleluya. Yang mau didoakan mari maju ke depan. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi masalahmu, mungkin engkau mau supaya perkaramu cepat diselesaikan. Engkau diadili di meja pengadilan untuk memutuskan perkaramu dan engkau bebas. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari maju ke depan. Allah ada di sini. Yesus ada di sini. Yesus sanggup melepaskan engkau. Yesus sanggup membebaskan engkau. Haleluya. Saya minta istri saya untuk berdoa. Haleluya. Kami percaya di tengah kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami Bapa. Karena kami mau mencari wajah-Mu. Apapun yang menjadi persoalan kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah buka jalan. Engkau sudah buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Apapun yang mengikat kami patahkan dalam nama Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus menyerahkan dirinya. Semua masalahku anggap sampah. Aku buang dalam nama Yesus. Biarlah ciptaan baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata dan membebaskan kami dari belenggu apapun. Mungkin tubuh kami diterali besi ini, tapi iman hati kami telah dibebaskan oleh kuasa-Mu karena Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih untuk kebebasan itu. Karena kami sudah menjadi keluarga-Mu. Darah dan tubuh-Mu sudah menyatu dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, kami tidak sama dengan yang tadi, tapi kami sudah berubah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pertobatan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Oh haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau mengasihi kami. Kasih-Mu begitu besar. Melebihi setiap permasalahan. Kasih-Mu sanggup Tuhan. Membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, baik yang sudah maju ke depan dan Engkau telah jamah dan mendoakan mereka. Mujizat-Mu terjadi saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Baik mereka yang tidak maju ke depan, tapi doa-doa mereka selama ini Tuhan jawab dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, dan Engkau jawab dalam nama Yesus. Dan kami percaya
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati semua anak-anak lapas ini. Berkati Tuhan semua pengurus atau pembina dari lapas ini Tuhan. Kalapas dan juga semua pengurus, karyawan-karyawan Tuhan berkati dalam memanage, dalam mengayomi, dalam melayani anak-anakmu. Tidak terkecuali lawatan Tuhan yang terjadi. Dan nama Allah dapat dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Paul. Ya, kita akan masuk satu orang kesaksian dari lapas ya. Dari warga binaan. Satu orang menyaksikan bagaimana setelah menerima firman Tuhan dan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Silakan satu orang yang sudah ditunjuk untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Setelah itu kita akan masuk di dalam persembahan. Setelah persembahan, doa syafaat akan dipimpin oleh Pastor Jelly. Silakan satu orang kesaksian dari lapas Gunung Sindur. Sebelum kita masuk. Siapa namanya nih? Namanya siapa? Shalom. Halo. Shalom Madam, selamat siang Madam. Shalom. Selamat siang buat semuanya, Pak Bobi dan Bapak Pendeta, Ibu dari tim Yayasan Suar Ministry. Tuhan Yesus memberkati pelayanan di rumah dimanapun langkahnya. Tuhan Yesus memberkati, termasuk Madam yang ada di sana, Madam, Zoom semuanya yang ada di sana. Salam kenal dari saya. Nama saya Hari John Gamaliel Tanamal Samson. Saya Ambon dari Papua Raja Ampat. Saya memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila suatu nanti hidupku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila suatu nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila suatu nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila suatu nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Silakan Ibu Tuti pimpin satu pujian. Kalau bisa Bang James yang doa persembahan ya. Setelah itu kita akan dipimpin doa syafaat oleh Ibu Pastor Jelly. Sekarang persembahan dulu ya. Persembahan dulu. Bang Jem? Iya, persembahan dulu, Bu. Iya. Pujiannya nanti Bang Jem dan sekaligus doa persembahan. Mangga, silakan. Ini aja. Ya, sementara nanti persembahan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang mau memberikannya, kenalin dulu anak saya namanya Jem, ganteng ya. Nanti dia akan persembahkan sebuah pujian sementara kita berikan persembahan, tapi kita akan berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik ya Tuhan, anugerah-Mu sungguh berlimpah di hidup kami. Sampai saat ini kami bisa berkumpul beribadah bersama di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan-Mu ya Tuhan. Semoga persembahan ini bisa dipakai dan bermanfaat seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku naik
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Doa syafaat, Pastor Jelly, silakan di unmute dulu, Pastor. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kalau pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman daripada-Mu, dari Pak Bobi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau telah menegur kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan firman ini Tuhan kami diubahkan, kami dikuatkan, dan kami sampai kami percaya bahwa segala sesuatu hanya tangan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-mujizatnya. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada pada siang hari ini Tuhan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Pendeta, Pak Paulus dengan istrinya Ibu Tuti Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan sebagai hamba-Mu. Apapun yang mereka kerjakan di dalam pelayanan pekerjaan mereka, anak cucu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pastor Christine, suami istri anak-anak yang ada di Prancis. Tuhan Engkau tolong dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam pelayanan teristimewa. Bahkan Tuhan pekerjaan suami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang mempromosikan mereka dalam perlindungan Tuhan buat anak-anak mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya apapun kerinduan mereka, cita-cita mereka, kami percaya Tuhan Engkau Tuhan sanggup membuktikan kebaikan-Mu, sanggup membuktikan Tuhan bagaimana cinta kasih-Mu kepada keluarga ini Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan itu bisa terwujud Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Kalapas yang ada di Gunung Sindur. Tuhan memberkati, biarlah hikmat daripada-Mu taruhkan buat mereka, belas kasih Tuhan taruhkan buat mereka, sehingga semua pengerja yang ada Tuhan, yang ada di Kalapas Gunung Sindur, melihat Tuhan anak-anak didik mereka, melihat anak-anak Tuhan di lapas Tuhan, oh dengan penuh belas kasih Tuhan di dalam nama Yesus, kasih Kristus Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh melihat sebagaimana keluarga mereka sendiri Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ada ibu yang kami mau doakan pada saat ini dalam keadaan sakit kanker Tuhan di payudara. Tuhan Yesus, kami tidak pernah mengenal ibu kekasih, tapi kami percaya Tuhan di Markus 5 di mana Tuhan menyembuhkan perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun. Kami percaya Tuhan ketika dia menjamah jubah Yesus Tuhan, dan dia percaya Tuhan, dia sembuh di dalam nama Yesus, dan dia boleh menjadi kesaksian buat Tuhan Yesus di mana saja. Kami percaya ibu kekasih juga Tuhan, Engkau yang menjamah dia, Engkau yang menyembuhkan dia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, kami tidak mengenal satu persatu, tapi kami percaya Engkau yang lebih mengenal kami. Apapun problem kami, apapun masalah kami di dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam ekonomi kami percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau sudah bukakan jalan buat kami. Oh, mujizat Tuhan sudah terjadi pada hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami datang Tuhan dengan sakit, kami pulang, Engkau sudah sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Ketika kami datang Tuhan dengan hati yang kecewa, kami pulang penuh dengan sukacita. Ketika kami datang Tuhan dengan oh Tuhan dalam keberadaan situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan dengan firman tadi kami sudah dikuatkan Tuhan. Kami Tuhan sudah meraih kemenangan, dan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami berdoa juga semua anak-anak didik yang ada Tuhan di Gunung Sindur Tuhan. Kami percaya apapun masalah mereka pada hari ini, kami percaya Tuhan bukti nyata kasih
daripada mujizat-mujizat Tuhan berlaku buat mereka Tuhan. Tuhan biarlah mereka tidak berharap kepada manusia tetapi pengharapan kepada Tuhan Yesus Tuhan. Bagi kami manusia mustahil tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengeluarkan mereka Tuhan. Oh dari Tuhan penjara kami percaya Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Engkau pasti keluarkan mereka Tuhan sehingga mereka boleh bertemu dengan keluarga, anak, istri Tuhan, keluarga tercinta mereka dalam keadaan diberkati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa pada siang hari ini. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ministry ini di dalam tangan-Mu. Biar ministry ini Tuhan menjadi kesaksian Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di mana saja Engkau bawa ministry ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita mengangkat satu pujian bahwa Dia besar, Dia besar, Dia mulia. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau, sebab perbuatan-Mu tiada seperti tiada seperti Yesus. Silakan hambanya Bapak Pendeta Paulus Maro memimpin kita dalam doa berkat. Dan diakhiri dengan pujian Bapak. Terima kasih. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat firman Tuhan yang hidup, yang menghidupkan kehidupanmu. Dan juga tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus yang telah engkau sehidangan dengannya, itu akan membawa kehidupanmu dari hari lepas hari sampai berjumpa dengan Kristus Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Seluruh berkat ini ada dalam Kristus Yesus sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan kehidupanmu, keluar masukmu, yang menyertai engkau dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk.
Dan saya atas nama teman-teman dari Mercusuar Ministry mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di lapas. Kami mohon maaf jika dalam pelayanan kami ada terdapat kesalahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pak Bobby ya, yang sudah menjadi host kita dan juga menyediakan link ini sekaligus memberkati dengan firman tadi ya. Terima kasih Pak Bobby. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Paulus Maro dan Ibu Astuti yang dengan sekeluarga, wah hari ini sekeluarga melayani Tuhan. Wow, thank you Bang James, Jane. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor Jelly yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat meskipun sibuk ya dalam perjalanan. Terima kasih Pastor. Terima kasih kepada Tony yang juga sudah ikut ya. Kita tadi doakan istrinya ya Tony, Ibu Uli ya. Kiranya Tuhan terus memberkati ya. Dengan makasih ya, Pastor Jelly juga makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, itu sama-sama Manado, Pastor. Tony ini dari ya. Manado. Siapa? Ini jago bikin cakalang fufu. Oh iya, cakalang fufu. Aduh, enak banget. Carwa. Dari Carwa. Saya akan bacakan warta jemaat. Warta jemaat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022. Ucapan terima kasih kepada Yayasan Diakonin Mercusuar Ministry yang dipimpin oleh Madam Christine Calvin. Terima kasih juga hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga Bapak Paulus Maro beserta tim yang telah memberikan berkat rohani, juga sebentar lagi akan memberikan berkat jasmani kepada seluruh jemaat gereja yang hadir. Tuhan Yesus membalas cinta kasih Yayasan Diakonin Mercusuar terhadap jemaat gereja Lapas Gunung Sindur. Baik, pengumuman. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir beribadah bersama kami. Terima kasih untuk WL, terima kasih untuk para pemusik, multimedia, singer, penerima tamu, dan lain-lain. Untuk besok kita akan mengadakan ibadah 1 kali pada pukul 1 siang. Besok kita akan ibadah pada pukul 1 siang yang akan dilayani oleh Sion Ministry Indonesia. Dan perhitungan persembahan akan dilakukan pada akhir pekan. Sekian warta jemaat hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya kita akan foto bersama mitra. Madam, terima kasih Madam. Tuhan berkati. Terima kasih Mila sekeluarga, terima kasih Tante Ati. Terima kasih Bu Lastiar. Mama Belva, terima kasih. Ya duluan. Ya, terima kasih Tony. Oke, kita gabung di Mata Hati TV ya, Ibu Lastiar, Tante Ati, Mila. Pastor Jelly. Madam. Iya, kita gabung ya. Setelah ini kita gabung. Ini masih cukup waktunya ke sana. Ini mereka lagi foto bersama ini. Erwin, kirimin fotonya ke Madam ya. Iya. Kok bisa hilang ya? Baik, acara selanjutnya kita akan bersalam kasih secara tertib, lalu menerima berkat yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Madam. Kami mohon undur diri ya, Madam. Terima kasih. Madam. Terima kasih ya, Reki. Tony. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus